Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini, saya akan diskusi tentang menciptakan nilai pelanggan. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas meliputi gambaran umum, kemudian mengembangkan proposisi nilai, kemudian fungsi nilai, adalah materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Pada gambaran umum, terlihat bahwa lingkungan bisnis kita ini masih dalam kondisi belum kita pilih ya, belum kita identifikasi untuk pelanggan yang akan menjadi target bisnis kita. Jadi masih secara umum ya, masih secara umum. Kemudian melalui satu identifikasi pelanggan, konsumen yang ada di pasar bisnis tadi mulai kita beda-bedakan ya, kita kelompokkan. Di sini ada kelompok yang pertama, kelompok kedua, dan kelompok yang ketiga. Nah, dari pengelompokan ini kita sudah bisa memilih pelanggan yang akan ditarget menjadi pelanggan kita. Ya. Sehingga apa yang perlu dilakukan oleh pengembang, yaitu oleh perusahaan, untuk meningkatkan sebuah proposisi nilai, ya, sebuah nilai yang akan ditawarkan kepada pelanggan yang sudah kita target. Jadi di sini yang kita perlu memposisikan produk yang akan kita tawarkan kepada pelanggan yang akan menjadi target kita melalui satu manfaat utama. Jadi kita harus mulai tahu produk kita itu manfaat utamanya kepada pelanggan tadi yang akan kita target tadi itu apa. Jadi kita sudah ada yang dilakukan identifikasi, proposisi nilai, kemudian manfaat utamanya apa. Itu gambaran umumnya seperti itu ya. Mengembangkan proposisi nilai. Di dalam mengembangkan proposisi nilai ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, nilai pelanggan sebagai konsep pemasaran. Yang kita lihat di sini adalah esensi nilai pelanggan ya, esensi nilai pelanggannya. Kemudian yang kedua adalah domain nilai pelanggan. Domain nilai pelanggan. Apa yang dimaksud dengan nilai pelanggan sebagai konsep pemasaran? Mari kita lihat pada gambar yang ada di layar bahwa di mana ada dua hal yang bertemu, yaitu kebutuhan pelanggan dan produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Sehingga dari pertemuan tadi menciptakan nilai pelanggan ya, atau customer value. Jadi pihak kebutuhan pelanggan itu harus kita harus kita ketahui ya sebagai perusahaan, sehingga
produk yang ditawarkan kepada pelanggan itu adalah produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya, sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang dimaksud dengan nilai pelanggan, nilai pelanggan. Selanjutnya, saya akan coba menjelaskan tentang domain nilai pelanggan. Apa yang dimaksud dengan domain nilai pelanggan, yaitu di mana bahwa nilai pelanggan itu dapat diwujudkan melalui 3 hal. Yang pertama adalah nilai fungsional, kemudian nilai psikologi, dan nilai monetary. Yang dimaksud dengan fungsional, nilai fungsional, yaitu barang yang ditawarkan itu mempunyai manfaat, contohnya baju. Baju itu secara fungsional untuk menutupi badan ya, menutupin badan atau aurat yang ada pada tubuh orang. Itu fungsional, nilai fungsional daripada baju. Kemudian dari sisi psikologi, nilai psikologisnya, bahwa baju tadi itu bisa membuat orang lebih cantik, bisa percaya diri. Nah, itu dari sisi nilai psikologisnya. Kemudian dari sisi nilai moneterinya, bahwa untuk memperoleh baju yang desainnya bagus, bahannya bagus, tentunya membutuhkan nilai uang, ya kan? Nah, itu jadi untuk meningkatkan atau nilai pelanggan tadi ada 3 hal. Nilai fungsional, nilai psikologis, dan nilai monetary atau nilai keuangan, ya kan? Selanjutnya dari sisi fungsi nilai itu kita dapat menggunakan rumus FA sama dengan FV 1 kali A1. Di sini VA ini bukan VA itu adalah nilai, value. Kemudian V di sini merupakan atribut. Atribut itu adalah semua kegiatan yang ada di dalam barang tadi ya. Umpamanya kalau baju itu warnanya indah, desainnya bagus, kualitasnya bagus, itu atribut ya. Sedangkan kinerja daripada tadi adalah bahwa ini ada laku banyak, mendapatkan untung, kemudian segala macam, itu termasuk kinerja daripada fungsi nilai tadi. Sehingga untuk memperoleh besarnya nilai itu dapat digunakan rumus atau formula seperti yang ada di layar tadi. Rekan-rekan semua, saya akan coba menunjukkan namanya referensi poin ya, referensi poin. Referensi poin itu adalah titik pertemuan antara garis nilai ya sama garis performance ya, atau kinerja. Jadi pertemuan antara garis nilai sama garis kinerja itu disebut dengan referensi poin. Jadi ini adalah matriks 2 dimensi, di mana garis vertikal itu merupakan garis nilai atau value, kemudian yang horizontal itu garis kinerja atau performance. Jadi kalau yang bagian atas daripada garis nilai, di atasnya garis performance, itu namanya gain. Gain itu adalah nilai yang positif.
Sementara yang di bawah garis performance itu adalah value-nya negatif atau losses. Jadi artinya rugi di sini. Begitu pula di performance yang ada di sebelah kanan daripada garis value itu performansinya positif, sedangkan yang di sebelah kiri garis value tadi performansinya adalah negatif. Ini gambaran untuk melihatkan daripada posisi referensi poin. Jadi pada awalnya ini adalah di sini, ya. Bagaimana cara membaca grafik nilai tambah? Grafik nilai tambah ini dengan menggunakan grafik yang sama, maka perpotongan antara garis performance dengan garis value, maka ada satu titik, ya, titik yang sudah ditentukan satu produk, ya, satu produk itu diperoleh bahwa margin yang diperoleh value-nya adalah mengarah ke positif, ya, mengarah ke positif. Nah, di sini akan diperoleh nilai positif daripada produk tadi yang disebut dengan value of gain. Jadi besarnya nilai yang diperoleh produk tadi bagi seorang pelanggan dapat dilihat di sini. Sementara ada produk yang lain itu kalau diperhitungkan dalam grafik ini dia memperoleh nilai yang negatif, di mana nilainya negatif sementara performansinya juga negatif, sehingga dia memperoleh value gain-nya itu merupakan value gain-nya yang negatif. Itu gambarannya nilai tambahnya. Jadi cara membaca nilai tambah melalui grafiknya. Jadi yang tentunya yang dimaksud dengan nilai tambah yang gain-nya positif, ya. Jadi kalau kalian membuat satu produk tadi, maka usahakan memperoleh value of gain-nya itu positif, ya. Itu adalah nilai tambah. Sekarang saya akan coba menjelaskan bagaimana cara mengurangi nilai marginal. Jadi di sini saya ambilkan yang bagian positif saja, ya. Ya, di mana value-nya, garis value-nya itu yang ke atas sama yang performansinya yang ke kanan. Di sini ada satu grafik, ya. Satu grafik yang kita bisa melihat bahwa dari gambaran ini kita memperoleh grafik lengkung. Tapi pada saat ini diproyeksikan ke garis nilai, di mana lengkungan di bawah sama lengkungan yang di atas ini menghasilkan proyeksi yang berbeda. Kalau yang di bawah itu menghasilkan margin increase value-nya atau peningkatan nilai marginalnya itu besar. Sementara untuk yang di atas ini meningkat tapi marginalnya kecil, ya. Sementara untuk yang di kinerja tetap sama. Besarannya antara yang di depan sama yang di ini yang awal sama yang akhir ini besarnya sama, tetapi menghasilkan peningkatan margin nilainya itu berbeda.
Jadi nanti kita rekan-rekan semua bisa membuat cara bagaimana cara meningkatkan satu margin nilai. Apakah kita tinggal mau membutuhkan besarannya mana? Nah, ini tergantung daripada kinerja ya, kinerjanya. Semakin awal kinerjanya itu ditambah, maka hasil margin value-nya akan semakin besar. Tetapi semakin lama margin itu kinerja itu ditambah, maka akan menghasilkan kinerja value-nya itu akan semakin menurun ya, semakin menurun. Apalagi kalau seperti satu produk, kenapa ada namanya life cycle product tadi, terkait dengan ini masalah nilai marginal ini tadi. Walaupun dia dijual terus, tapi nilainya sudah tidak tinggi lagi, semakin turun. Sehingga kita bisa melihat kenapa di dalam satu ini kalau dikaitkan dengan pemilihan presiden, kenapa untuk yang ketiga kali tidak boleh, ya itu aturannya daripada ini grafik ini terlihat. Kalau ini diperpanjang terus, maka margin nilainya itu meningkatnya tidak akan bertambah banyak, tapi justru akan buang-buang uang. Sekarang kita akan coba menjelaskan tentang target customer. Jadi di sini terlihat adanya 3 buah variabel yang saya gambarkan dalam bentuk lingkaran. Lingkaran pertama adalah resources perusahaan. Kemudian yang lingkaran kedua adalah kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada lingkaran yang ketiga. Lingkaran ketiga ini merupakan sumber daya kompetitor. Jadi dari sini singgungan antara company resources sama customer need tadi itu akan menjadi target customer perusahaan. Di sini yang berwarna hitam ini seharusnya sampai di sini, tapi di sini hanya yang berwarna hitam itu adalah target customer ya. Tapi di sini dipotong oleh kompetitor kita. Artinya di sini artinya target kita ini, customer kita ini sudah dikurangi oleh kompetitor kita karena kemampuannya menawarkan barang. Ini jadi yang berwarna hitam ini merupakan target customer perusahaan. Jadi rekan-rekan semua, di sini ada namanya konsep penargetan. Jadi kita mempunyai 2 konsep penargetan, yaitu satu untuk semua. Jadi maksudnya apa? Jadi satu restoran itu membuat satu produk. Di sini digambarkan produknya berupa minuman dan makanan. Makanan ini di dalam ini adalah burger ya, burger sama minuman. Jadi orang yang masuk ke restoran tersebut, siapa saja, laki-laki atau perempuan, itu dia ditawarkan seperti ini. Jadi makanan ini digunakan untuk menawarkan kepada pelanggannya, ya seperti itu. Kalau Anda mau silahkan makan, kalau tidak mau silahkan ini. Jadi dia memang keahliannya khusus
di bidang menu makanan ini. Kemudian kita melihat konsep penargetan satu untuk setiap. Jadi apa maksud dari konsep penargetan ini? Di mana satu restoran itu dia mempunyai beberapa menu. Ada yang menu barat, ada juga yang menu lokal, ya. Nah, di sini konsumen atau pelanggan yang masuk ke restoran ini ditawarkan beberapa menu. Jadi konsumen boleh memilih sesuka yang dia senangi. Artinya apa? Di sini restoran ini menawarkan beberapa menu disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Jadi umpamanya ini konsumen A, dia masuk ke restoran itu memesan makanan barat, dia akan dilayani. Kemudian konsumen B, dia masuk di situ restoran yang sama, dia pesan mie telur, ya, maka dia juga akan dilayani. Artinya di sini satu untuk setiap itu maksudnya masing-masing pelanggan boleh memilih sesuai dengan menu yang disukainya. Rekan-rekan semua, di sini saya akan coba menjelaskan tentang penargetan berbasis segmentasi. Pada gambar di layar di sini adalah satu gambaran untuk pasar yang belum dilakukan identifikasi, ya. Jadi masih suatu perusahaan ingin memasarkan produknya, dia perlu melakukan satu identifikasi konsumen. Setelah melalui identifikasi, maka diperoleh 3 kelompok besar pelanggan, ya. Di mana untuk segmen A, yaitu yang ditarget, itu dipilih, ya kan? Jadi setelah melalui identifikasi, diketahui ada 3 kelompok besar konsumen. Nah, di mana pada perusahaan menaruh segmen A ini sebagai target. Sementara yang segmen B sama segmen C itu tidak menjadi target konsumennya. Artinya data yang segmen B, segmen C ini diabaikan. Untuk melakukan satu penargetan itu ada namanya prinsip kunci penargetan. Di mana prinsip kunci penargetan itu ada hal yang perlu diketahui. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan daripada perusahaan, ya. Kemudian resources yang dipunyai oleh perusahaan. Kemudian kita juga harus mengetahui resources daripada customer kita. Customer yang sudah kita targetkan tadi, tentunya kita ketahui resourcesnya. Maksudnya apa resources ini sih? Yaitu kemampuan, baik pendidikannya, baik kesenangannya, hobinya, maupun secara ekonomi, kemampuan ekonominya juga diketahui. Nah, selanjutnya dari pelanggan diketahui juga
apa yang mereka butuhkan. Jadi antara target perusahaan itu dihubungkan dengan customer resources-nya. Jadi di sini akan diperoleh satu kondisi daya tarik daripada customer tadi, Kemudian resources perusahaan terhadap kebutuhan pelanggan itu merupakan target compatibility. Apa artinya? Bahwa keinginan pelanggan tadi dapat dilayani oleh perusahaan dengan kesiapan resources-nya. Di sini ada company analysis dan customer analysis. Jadi itu yang kunci daripada target itu adalah prinsipnya seperti itu. Jadi rekan-rekan semua, di sini saya akan coba menjelaskan prinsip keunggulan sumber daya. Saya menggunakan gambar yang sudah saya tampilkan tadi, di mana di sini ada 3 variabel yang kita diskusikan, yaitu ada resources perusahaan, resources kompetitor, dan kebutuhan pelanggan. Jadi di sini pihak perusahaan resources-nya sudah kita ketahui karena itu perusahaan sendiri ya. Kemudian dengan adanya kita mengetahui resources daripada kompetitor, maka kita akan memperoleh umpamanya ini bertemu resources perusahaan dan resources ini, akhirnya dia akan menimbulkan satu competitive wasteland. Jadi area kompetisi daripada antara perusahaan dan kompetitor. Selanjutnya di sini ya, antara perusahaan dengan kebutuhan pelanggan itu akan menjadi akan berhubungan di mana target pelanggan itu dapat diketahui oleh perusahaan, yaitu yang berwarna hitam yang sudah dipotong oleh kompetitor resources ya. Jadi di sini terlihat bahwa area ini disebut company ideal target customer. Jadi kita harus dari gambaran ini kita tahu mana customer ideal yang menjadi target perusahaan itu yang berwarna hitam ini. Kemudian antara customer kebutuhan pelanggan tadi dengan kompetitor ini merupakan miliknya daripada pihak kompetitor ya, pihak kompetitor tadi. Baik, itu gambaran daripada prinsip keunggulan sumber daya. Di mana sumber daya kita unggul, maka kita akan meraih target pelanggan yang kita raih itu kita tahu itu. Bagaimana kita mengetahui daya tarik target? Jadi target tadi menjadi daya tarik perusahaan karena yang pertama mempunyai nilai moneter. Apa maksudnya? Nilai moneter di sini pihak pelanggan itu mempunyai daya beli. Kemudian dari sisi nilai strategis.
Nilai strategis artinya apa? Bahwa kalau produk itu ditawarkan kepada pelanggan tersebut, maka akan menguasai pasar ya. Produk kita akan laku dan dibeli itu dari sisi nilai strategisnya. Kemudian yang ketiga, kompatibilitas target. Jadi kompatibilitas target tadi di sini adalah adanya kesesuaian dari kebutuhan pelanggan terhadap resources yang ada di perusahaan. Itu kompatibilitas target. Kemudian yang keempat dari sisi perspektif kompetitif. Jadi artinya apa? Kita menargetkan satu segmen tertentu ya, segmen tertentu itu ada pemikiran perspektif kompetitif. Jadi kalau kita masuk ke konsumen yang sudah kita targetkan, kita mempunyai keunggulan kompetitif di bidang dibanding daripada kompetitor kita. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Selamat berjumpa lagi.